Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Siang hari ini kita akan membaca hadis yang ke-6 dalam bab fi bayani kasrati turuqil khair. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatu kulli yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatu kulli yaumin tatlu'u fihi syams. Kullu sulama, setiap ruas tulang. Ruas tulang dari manusia, dalam badan manusia itu kata para ahli ada 206 ruas tulang untuk orang dewasa. Untuk bayi ada 300. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di bawah hadis ini, innahu khuliqa likulli insan min bani adam ala sittina wa salasin mi'ah mafsil. Bahasanya setiap anak Adam diciptakan untuknya 360 mafsil, sendi. Ya. Jadi ada ruas tulang, ada sendi. Sendi itu yang menghubungkan antara tiap tulang. Tulang dengan tulang digabungkan dengan sendi. Sendinya itu macam-macam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 360 sendi. Para ulama mengatakan 360 sendi termasuk ruas tulangnya. Ya. Nah, itu setiap ruas dan sendi, setiap ruas tulang dan sendi yang ada pada manusia harus shadaqatu kulli yaumin tatlu fihi syams, harus bersedekah setiap hari yang di dalamnya matahari terbit. Jadi setiap hari yang ada mataharinya, setiap matahari di mana dia melihat matahari, setiap hari di mana orang itu melihat matahari terbit. Kalau orang yang sudah mati tidak akan melihat matahari terbit. Ya. Jadi kewajiban sedekah itu kepada orang yang pada hari itu dia melihat matahari terbit. Artinya setiap hari. Karena selama manusia hidup maka dia akan melihat matahari terbit. Nah, setiap ruas dan sendi tulang itu harus bersedekah
Berarti kalau hitungan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada 360 sendi dan tulang, berarti setiap hari kita harus bersedekah berapa? Gaus berapa? 360 sedekah. 360 sedekah. Artinya 360 sedekah. Tiap 360 kali sedekah. Ya. Nah, bayangan orang termasuk para sahabat saat itu bahwa yang dimaksud dengan sedekah itu memberikan materi, memberikan uang, memberikan makanan, memberikan barang yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Itu gambaran sedekah. Nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasannya yang disebut dengan sedekah itu bukan hanya memberi materi, tapi setiap kebaikan yang diberikan oleh orang, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang, setiap kebaikan yang diberikan oleh seorang kepada orang lain, baik itu materi ataupun bukan materi. Pasangan materi apa Sadina? Materi dan non materi. Kalau dalam ekonomi, barang dan jasa. Ada barang, ada jasa. Jadi orang itu ketika memberikan barang atau memberikan jasa, itu sudah disebut dengan sedekah. Juga berbuat baik, walaupun itu tidak ditujukan kepada manusia. Ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga sedekah. Jadi sedekah itu segala kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya di hadis ini melengkapi hadis yang sebelumnya. Di Imam An-Nawawi rahimahullah menukil hadis yang kedua dalam bab ini, hadis dari Abu Dzar. Ya, dalam riwayat Abu Dzar disebutkan apa? Kullu tasbihatin sedekah. Setiap tasbih sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Bertahmid sedekah. Kullu tahlilatin sedekah. Bertahlil, ucapkan la ilaha illallah, itu sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Bertakbir sedekah. Kemudian amrun bil ma'ruf sedekah. Menyeru, mengajak orang berbuat baik itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Melarang orang dari kemungkaran itu sedekah. Kemudian sekarang dilengkapi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sedekah yang lain apa? Ta'dilu bainal itsnain. Kamu berbuat adil di antara dua orang. Kalau kamu menjadi hakim, ya, Superman. Kalau Superman jadi hakim, yang diadili berapa orang? Dua orang. Nah, ketika membuat hukuman yang adil di antara dua orang itu sedekah. Kalau misalnya ada seorang ustadz menghadapi dua orang murid yang bertengkar, kemudian dia memberikan hukuman yang adil kepada dua orang itu, tidak berat sebelah, tidak berat sepihak, maka itu adalah sedekah. Kalau manajer Al-Barokah menghadapi pertengkaran di antara dua anggotanya, kemudian diputuskan secara adil, tidak berat sebelah, itu adalah sedekah. Nah, kemudian wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha,
menolong orang dalam kendaraannya. Kalau dulu kendaraan itu apa? Kendaraan itu apa? Unta atau kuda atau keledai. Dabbah. Dabbah itu artinya banyak. Di antaranya adalah setiap binatang yang berkaki 4. Setiap binatang itu dabbah. Tapi ketika disebut dabbah dalam masalah transportasi, maka yang dimaksud adalah binatang yang berkaki 4 yang memang biasa digunakan untuk transportasi. Ya. Bagaimana menolong orang dalam kendaraannya? Ada 2 kemungkinan. Fatahmiluhu 'alaiha, membawanya di atas dabbah, di atas kendaraannya. Ya. Membawanya di atas kendaraannya bisa berarti orang itu tidak bisa naik ke untanya atau kendaraannya, kemudian dibantu untuk naik. Atau orang itu punya kendaraan tapi tidak bisa mengendarai. Misalnya siapa? Ustaz Abdullah punya motor tapi nggak bisa naik motor, takut. Begitu. Datang Ustaz Ali, "Dah, saya aja yang pakai, kamu bonceng di belakang." Nah, jadi walaupun motornya punya Abdullah, yang bawanya siapa? Ali. Itu. Atau tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu. Atau orang mau naik kendaraannya, kemudian barangnya banyak, mau bawa barang yang banyak, tidak bisa naik sambil bawa, ya kan? Apalagi kalau sampai naik kuda kan susah tuh. Gimana caranya? Nah, antum datang, ya kamu naik dulu, nanti barangnya saya angkat. Nah, itu. Kalau sekarang misalnya motor sama, atau mobil sama, ada orang mau naik mobil, barangnya banyak dibawa, nih saya biar bantu bawa, angkat barangnya gratis, nggak usah ada tip, nggak usah ada fee. Itu sedekah. Ya. Kemudian wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah? Disebutkan dalam hadis Abu Dzar tadi, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sejenisnya. Itu sedekah. Kemudian wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah menuju salat, artinya menuju masjid. Ya, setiap langkah menuju masjid itu sedekah. Nah, alhamdulillah kalau rumahnya jauh dari masjid. Alhamdulillah rumahnya jauh dari masjid. Satu kali sholat saja bisa 360 langkah. Itu sudah terpenuhi itu. Makanya jangan naik motor ke masjid itu. Kalau naik motor, apalagi naik mobil, nggak ada khutbahnya. Ada paling ketika turun dari motor, misalnya tuh dari Al-Afaf, Iriswan naik motor, turun di situ. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, sudah masuk masjid. Makanya kalau dari Al-Afaf jalan supaya apa? Sedekah 360, bahkan mungkin 400 kalau dari Al-Afaf. Kalau dari Azamil 200. Kalau dari Al-Ma'dub mungkin 100. Makanya malu kalau dari Al-Ma'dub saja ke masjid Al-Ma'dub sini naik motor. Rugi.
nggak dapat apa? Nggak dapat sedekah untuk bayar apa? Bayar utang. Kita tuh setiap hari berutang. Tulang-tulang kita harus bersedekah. Kalau kita tidak bersedekah berarti kita punya utang terus. 360 minimal kita bersedekah. Jadi jalan dari rumah menuju masjid. Kemudian pulangnya juga kan. Kalau orang ke masjid untuk sholat, dihitungnya itu sedekahnya. Satu langkah mengangkat satu derajat, satu langkah menghapus satu kesalahan. Itu dihitung berangkat, pergi dan pulang. Jadi pergi pulang. PP itu bukan pulang pergi. Kalau pulang pergi susah. Harusnya pergi dulu baru pulang. Banyak tuh kesempatan yang bisa kita dapatkan. Kemudian yang terakhir dalam hadis ini, wa tumitul adza anit tariqi shadaqah. Menyingkirkan rintangan, halangan, kotoran dari jalan itu sedekah. Apapun yang menyakiti orang lain, baik menyakitkannya banyak ataupun sedikit, kalau kita singkirkan, itu adalah sedekah. Maka jangan khawatir. Kalau kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu mudah dibayarnya. Tapi masalahnya mau atau tidak. Di sini perlu mujahadah itu. Perlu mujahadah. Dari Saung Hegar ke Al-Ma'tu untuk sholat pakai motor, jalan kaki. Kalau jalan pakai motor nggak dapat banyak sedekahnya. Tapi kalau jalan kaki dapat banyak sedekah. Di samping bahwa kebaikan yang didapatkan oleh seseorang dari ibadahnya, dari amal salehnya, itu bukan hanya untuk di akhiratnya, tapi juga untuk di dunianya. Maka jangan pelit-pelit untuk beramal soleh. Jangan pelit-pelit untuk bersedekah. Karena sebenarnya sedekah itu adalah kewajiban kita. Jangan jangan merasa ketika bersedekah kita memiliki kelebihan. Ketika melakukan kebaikan kita memiliki kelebihan. Tidak. Kebaikan yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.